Pemirsa Saruntol, kongkosa pemurnene dua boleh berlalu, tapi membangkitkan semangat murnene harus terus dikobarkan. Politisi, birokrasi, dan pengusaha Bombana, orang-orang murnene harus bangkit. Di tengah kita hadir Bung Hendra Jaya Tambera, Siap. sarjana sosial, magister AP, Ya. seorang birokrasi muda asal Bombana, sekarang berkiprah di Kota Kendari. Assalamualaikum Bang Hendra. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Bang Hendra, bisa mungkin menceritakan sedikit pengalaman Bang Hendra di birokrasi? Karena sepengetahuan kami, Bang Hendra ini birokrasi dari Bombana, kemudian pindah jadi birokrasi di Konawe Kepulauan, dan sekarang menjadi birokrasi di Kota Kendari. Ya, terima kasih. Jadi cerita di awal bahwa saya adalah birokrasi yang pengangkatan tahun 2006 di Kabupaten Bombana. 2006. 2008 saya kemudian menjabat sebagai Kasubag Perencanaan di dinas, dulu namanya itu Dinas Kependudukan KB ya, Di Kabupaten Bombana. Di Kabupaten Bombana. Kemudian tahun 2010 saya menjabat sebagai Sekcam Rarawatu. Kemudian tahun 2011 saya menjabat sebagai Sekcam Rarawatu Utara, yang dulu di zaman-zamannya emas. Nah kemudian Mas Bombana ya? iya, Mas Bombana, makanya dulu dikenal dengan Mas Bombana. Kemudian saya hijrah ke Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2014. Bukan karena saya tidak punya jabatan, bukan karena saya tapi saya ingin mengembangkan karir, mencoba di negeri orang. Makanya saya ke Kabupaten Konawe Kepulauan, daerah yang baru dimekarkan tahun 2013. Saya ke sana secara kebetulan saya dilantik menjadi kepala bidang di Dinas Sosial pada saat itu, Dinas Konawe Sosial Kepulauan. Konawe Kepulauan. Kemudian tahun 2020 saya hijrah lagi ke Kota Kendari untuk mencari pengalaman baru, di samping itu mendekatkan diri kepada keluarga yang ada di Kota Kendari. Saya datang, kemudian saya dilantik bulan 10 menjadi kepala bidang di Dinas Sosial Kota Kendari. Kota Kendari. Setelah itu saya dilantik menjadi Kabakesra sampai tahun 2022. Sekarang dipindahkan lagi menjadi kepala bidang perlindungan masyarakat di Polisi Pamung Praja Kota Kendari. Kota Kendari. Iya, seperti itu. Bang Hendra, apa kemudian yang paling terasa perbedaan birokrasi di Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Kota Kendari? Pengalamannya Bang Hendra. Ya, artinya kalau di Kabupaten Bombana kita merasa hidup di zona nyaman. Maksudnya hidup di zona nyaman kenapa? Karena kita berada di kampung sendiri. Nah, ini yang membedakan antara saya menjadi pegawai di Kabupaten Bombana dan saya menjadi pegawai di Kabupaten Konawe Kepulauan. Di Kabupaten Konawe Kepulauan ini saya hidup seorang diri, kos, betul-betul menunjukkan kita punya kemampuan kepada pimpinan sehingga kita dipakai, kita digunakan. Memang karena kinerja ya? Iya, memang karena kinerja, bukan karena ada kedekatan seperti tadi yang saya sampaikan, kita hidup di zona nyaman. Kalau di Kabupaten Bombana bisa saja saya menjadi sekcam barangkali karena saya mungkin ada saudara di pemerintahan atau ada keluarga. Nah itulah yang sedikit membedakan, itu menjadi tantangan buat saya. Kemudian saya datang ke Kota Kendari, tadi saya bilang semata-mata untuk mencari pengalaman baru, mendekatkan diri kepada keluarga. Lagi-lagi kami kebetulan dilirik untuk membantu di dinas sosial. Mungkin dilihat kami karena ada potensi atau ada pemahaman tentang dinas sosial itu, bukan lagi-lagi bukan karena adanya kedekatan, karena kinerja lah. Karena kinerja. Nah inilah yang membedakan antara
kita menjadi pegawai di kampung sendiri dengan menjadi pegawai di kampung orang lain gitu. Bang Hendra ini kan termasuk mungkin ya dari mungkin 100 pejuang Bombana pemekaran gitu. Bang Hendra masuk salah satu di antaranya. Gitu. Ada keinginan Bang Hendra untuk misalnya kembali ke Kabupaten Bombana sebagai birokrasi? Kalau keinginan barangkali untuk menjabat di Kabupaten Bombana mungkin agak sudah kecil barangkali untuk menjabat di Kabupaten Bombana. Tetapi tidak pernah terpikir untuk berhenti memikirkan bagaimana ini Bombana bangkit, khususnya Moronene bangkit di Kabupaten Bombana. Kalau Bang Hendra kemudian mempresentasikan gitu, birokrasi di Kabupaten Bombana dengan kondisi saat ini mendapatkan kekuasaan gitu. Dari angka 0 sampai 100 berapa persentase Bang Hendra? Ukuran diri saya melihat di Kabupaten Bombana sebagai kampungnya Bang Hendra tentunya. ya. Maksudnya bagaimana? Persentase pembagian kue birokrasi di Kabupaten Bombana. Saya melihat 70-30 kayaknya. 70 untuk masyarakat Moronene atau Saya melihat 30 untuk masyarakat Moronene. hanya 30% Persen. kedapatan. Apa harapan Bang Hendra? Nah, harapan saya melalui berbagai macam organisasi-organisasi yang saat ini sudah dikembangkan oleh senior-senior kita melalui perkumpulan-perkumpulan ini, saya sangat berharap supaya Bombana ini bisa diisi oleh kader-kader muda atau di pejabat-pejabatnya ini diisi oleh kader-kader muda khususnya yang dari Moronene. Karena kalau kita melihat kualitas tidak jauh berbeda. Justru malah banyak yang saya dapatkan, khususnya saya dapatkan di Kota Kendari ini kader-kader teman-teman khususnya yang Moronene Kabaena ini, kita tidak kalah dengan yang lain, justru kita terpakai. Jujur saya sampaikan bahwa di Kota Kendari ini khususnya pegawai yang golongan 3 sampai golongan 4 itu tidak ada yang tidak digunakan, khusus orang Moronene Kabaena yang ada di Kota Kendari. Semua terpakai. Nah, sekarang ini malah kita sudah punya eselon 2 di Kota Kendari. Nah, ini menunjukkan bahwa kader-kader Moronene ini tidak lebih lemah ketimbang kader-kader yang lain yang sekarang menduduki jabatan di Kabupaten Bombana. Gitu. Tidak ada keinginan mereka kemudian ini membuat mereka sebenarnya lebih nyaman di kampungnya orang ketimbang di Bombana ya. Sehingga mereka lebih baik bertarung di luar Bombana daripada bertarung di Bombana. Tidak juga, tetapi kan banyak diskusi saya dengan teman-teman yang sudah berkiprah di Kota Kendari, yang sudah berkarir di Kota Kendari, mengatakan bahwa potensi mereka itu tidak begitu dilirik. Potensi mereka itu tidak begitu dilirik di Kabupaten Bombana yang notabene adalah rumah sendiri. Nah, inilah juga yang menyebabkan barangkali teman-teman yang banyak keluar untuk bagaimana memperlihatkan potensi yang mereka miliki. Karena di kampung sendiri potensi mereka tidak sama sekali dilirik. Iya. Saya melihatnya seperti begitu menurut kacamata saya. Ya. Apa harapannya Bang Hendra terhadap pengambil kebijakan di Bombana saat ini? Terhadap penggunaan birokrasi dari Moronene. Harapan saya terhadap pemimpin yang ada sekarang ini sebetulnya sedikit saja, hanya untuk bagaimana bisa melihat potensi anak-anak daerah yang ada di sana yang bisa ditingkatkan, yang bisa dipakai. Tetapi sangat sedikit harapan kita terhadap pemerintah yang ada sekarang, apalagi dia cuma PJ. Tetapi saya sangat berharap banyak di pemerintahan yang definitif nantinya. Semoga teman-teman nantinya ini setelah melihat barangkali podcast ini, kita bisa duduk bareng, kita bisa diskusi bareng bagaimana mencari pemimpin yang mau dan
komitmen terhadap Kabupaten Bombana, bisa mendudukan anak-anak daerah ini yang potensi, bisa mendudukan mereka di posisinya masing-masing, gitu barangkali. Kalau Pak Hendra melihat selama 20 tahun mekar Bombana, ada PJ sudah beberapa kali, Bupati definitif sudah 2 kali, 3 ya, terhitung 3 kali gitu. Ya. Di periode mana kemudian birokrasi khususnya orang-orang Mornene paling terpakai? Saya melihatnya orang Mornene bukan paling terpakai, sebetulnya hanya masih ada komitmen awal yang dibangun ketika komitmen para tokoh-tokoh kita yang senior-senior kita. Itu komitmen yang dibangun ketika terpilih kemarin Bupati definitif pertama di Kabupaten Bombana ini agak sedikit terpakai karena masih komitmen terhadap perjuangan-perjuangan, sehingga itu yang hampir seimbang antara Mornene Kabaena dengan teman-teman yang lain kemarin di periode itu saja. Setelah itu saya melihatnya justru tidak ada lagi. Di periode zaman Atiku dan Subhan. Iya. 5 tahun pertama. 5 tahun pertama. Setelah itu saya melihat 10 tahun tersisihkan. Bahkan kemudian beberapa birokrasi memilih berkarir di luar Kabupaten Bombana. Iya. Dan mereka lebih terpakai. Termasuk Bang Hendra. Iya, alhamdulillah. Bang Hendra, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement untuk birokrasi di Bombana. Ya, terima kasih. Closing statement barangkali yang saya sampaikan bahwa rekan-rekan yang ada di Kabupaten Bombana, khususnya birokrasi yang di Kabupaten Bombana, tunjukkan kinerja, tunjukkan prestasi. Mari kita pikirkan sama-sama bagaimana supaya Kabupaten Bombana ini dipimpin oleh orang-orang yang komitmen terhadap perjuangan senior-senior kita terdahulu. Mungkin itu saja barangkali. Terima kasih. Jangan dilupakan pejuang-pejuang terdahulu, terutama yang sekarang masih ada di birokrasi. Iya. Seperti itu. Terima kasih Bang Hendra sudah hadir di Saruntol. Semoga Bang Hendra tetap sukses di birokrasi. Amin. Demikian pemirsa, diskusi dengan kita dengan salah satu kader birokrasi Moronene yang kini berkiprah di luar Bombana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.